Halo teman-teman pecinta film superhero di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Shazam Fury of the Gods yang dirilis baru-baru ini di bioskop. Film ini merupakan sequel langsung dari film Shazam yang pertama, sehingga tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah museum yang ada di daerah Eropa. Di sana terdapat dua orang yang terlihat mengenakan baju zirah Yunani tua. Ternyata mereka ini adalah dewa, lebih tepatnya anak dewa Atlas bernama Hespera dan Calypso. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengambil sebuah tongkat sihir yang sudah dipatahkan oleh Shazam di film pertama dahulu. Setelah mendapatkan kekuatannya kembali, Calypso pun membuat keos seluruh orang yang ada di museum dengan menggunakan kekuatan manipulasi pikirannya. Ditambah lagi, Hespera menggunakan kekuatan elementalisnya untuk mengubah semua orang menjadi patung. Calypso berkata, kita harus segera menyerang. Namun Hespera berkata, kita tak boleh menganggap remeh hero yang ada di bumi ini. Scene berpindah kepada Shazam atau Billy Batson yang sedang melakukan terapi dengan Dr. Anna. Ia curhat mengenai masalah Shazam family-nya yang mulai merenggang. Di rumah kita melihat semua anak yang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Ada Eugene, Pedro, Darla, Freddy, Mary, dan juga Billy Batson itu sendiri. Di saat itu, Freddy memberitahu kalau ada sebuah kecelakaan yang terjadi di jembatan, sehingga Billy pun mengumpulkan mereka semua guna menyelamatkan orang-orang yang terjebak di jembatan itu. Entah karena sudah lapuk atau karatan, tali suspensi penyangga jembatan tiba-tiba putus semua, sehingga membuat semua orang yang ada di dalam mobil menjadi panik. Untungnya, Shazam family pun berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di jembatan itu. Mereka pun berhasil menyelamatkan semua orang dari jembatan, dan tugas selanjutnya adalah mereka harus menjaga jembatan itu agar tidak jatuh. Shazam family dikenal dengan nama Hero Philadelphia. Scene pun berpindah ke markas para Shazam family yang terletak di Rock of Eternity, tempat para penyihir di film pertama. Namun para bocah ini sudah merenovasi tempat ini dengan ditambahi berbagai macam barang seperti televisi dan lain-lain. Billy pun mencari Eugene ke tempat pintu-pintu yang ternyata Eugene sedang mementahkan tempat tersebut. Billy pun memulai rapat untuk membahas kesalahan yang mereka lakukan saat menolong orang-orang di jembatan tadi. Namun anggota keluarga lainnya seperti Freddy, Darla, dan yang lain memiliki kesibukan mereka masing-masing. Billy heran dengan keluarganya, namun Mary menjelaskan kalau menurutnya Billy itu terlalu sering mengontrol anggota keluarga lainnya. Billy takut kalau ia akan ditinggalkan oleh keluarganya. Billy berdebat dengan Mary mengenai masalah Mary yang sebenarnya ia ingin melanjutkan kuliah. Karena sebentar lagi 18 tahun, Billy diharuskan untuk mencari pekerjaan agar ia tak diusir dari panti asuhan. Di alam dewa, Hespera dan Calypso mendatangi si penyihir yang berada di penjara. Si penyihir terkejut melihat Hespera dan Calypso yang telah memiliki sihir mereka kembali, dan si penyihir kecewa dengan championnya yaitu Billy Batson. Mereka pun memaksa si penyihir untuk mengembalikan kekuatan tongkat itu dengan menggunakan kekuatan manipulasi pikiran milik Calypso.
Tiba-tiba Freddy tabrakan dengan seorang cewek baru di sekolah ini yang bernama Anne. Seperti biasa, Freddy kerap dibully oleh teman-temannya, namun untungnya ada Pak Guru yang datang membantu Freddy. Hero. Dengan senang hati, Freddy pun mengantarkan Anne ke kelasnya. Sambil berjalan, Anne mengetahui kalau Freddy pernah makan dengan superhero. Penyihir berhasil mendapatkan serpihan tongkat itu sehingga ia menggunakannya untuk mengirimkan pesan kepada Billy Batson. Kita pun melihat Shazam alias Billy yang sedang dinner bersama Wonder Woman di Paris. Penyihir pun memberitahu kalau anak-anak Dewa Atlas telah berhasil mendapatkan tongkat sihir kembali dan mereka akan memburu Billy dan juga semua Shazam family. Di malam hari itu, Freddy berubah menjadi Shazam untuk melakukan aksi vigilantenya sendirian. Di sekolah, Freddy pun semakin dekat dengan Anne, namun tiba-tiba Billy tiba di sekolah itu. Billy pun memberitahu mimpinya kemarin kalau Billy bertemu dengan penyihir, namun mereka berdua bingung kalau si penyihir dulunya telah mati di film pertama dan mengapa bisa hidup lagi. Di markas, mereka pun berdiskusi mengenai putri-putri Dewa Atlas yang diberitahu si penyihir tadi di mimpi Billy. Billy pun mencari di Google mengenai hal ini dan di situ dijelaskan kalau anak Dewa Atlas menjaga sebuah bibit kehidupan yang akan melahirkan atau mengembalikan dunia para dewa. Karena dunia para dewa sekarang sedang sekarat dan juga bibit itu dijaga oleh seekor naga. Billy pun meminta tolong kepada keluarganya agar mereka bisa bersatu untuk memecahkan masalah ini. Pedro pun membawa mereka ke tempat persembunyiannya, yaitu sebuah perpustakaan tersembunyi, dan dibantu oleh pena yang sangat cerdas bernama Steve, mereka pun mencari informasi mengenai putri-putri Atlas. Di sisi lain, di rooftop sekolah, Freddy sedang bersama dengan Anne. Untuk membuat Anne terkesan, Freddy menggunakan kekuatan Shazam-nya. Kembali ke markas, Steve menjelaskan kalau dahulu kala para dewa kerap menyiksa manusia sehingga manusia pun memberontak dan dengan menggunakan kekuatannya, si penyihir menyerap semua kekuatan para dewa. Di antaranya kearifan Solomon, kekuatan Hercules, stamina Atlas, kekuatan Zeus, dan dewa-dewa lainnya. Kekuatan para dewa itu disimpan ke dalam tongkat sihir dan dengan tongkat itu juga si penyihir mengurung dunia para dewa agar tidak bisa lagi masuk ke dunia manusia. Namun, karena tongkatnya hancur, itu membuat dinding pembatas antara dunia dewa dan manusia pun kembali terbuka. Mereka pun harus bersiap-siap melawan putri-putri Atlas tersebut. Namun, Billy terkejut mengetahui ada satu putri lagi yang bernama Athea. Dan ia teringat dengan Anne yang sedang bersama Freddy. Anne khawatir dengan Freddy tanpa ia tahu kalau superhero ini adalah Freddy. Hespera pun mengambil kekuatan Freddy dan ditambah lagi Calypso pun membunuh Pak Guru yang datang. Saat ingin kabur, Anne alias Athena pun menggunakan kekuatan manipulasi ruangnya. Billy dan Shazam Family pun datang untuk menyelamatkan Freddy, namun dihalangi oleh Anne. Calypso segera ingin menyerang mereka, namun dicegah oleh Anne dan Hespera yang bilang kalau hal tersebut dapat menimbulkan hal yang lebih kacau nantinya. Anak-anak Atlas ini juga ditugaskan untuk mencari Seed of Life yang berwujud apel emas guna untuk menanamnya dan memulihkan alam dewa. Hespera pun membawa Freddy dan membuat semacam barrier agar para Shazam tidak bisa kabur dari kota Philadelphia. Semua warga Philadelphia panik dengan kemunculan barrier ini dan di penjara Freddy pun bertemu dengan si penyihir.
You know Billy Batson? Freddy bilang kalau ia adalah Shazam dan kenal dengan Billy, sehingga si penyihir pun terkejut karena rupanya Billy telah memberikan Freddy kekuatan Shazam. Stop talking. Di markas, Shazam Family pun mencari tahu cara mengalahkan putri-putri Atlas dan Billy memiliki ide untuk melakukan negosiasi dengan mereka. So I think we should send them a little invitation. Mereka pun menulis surat negosiasi untuk putri-putri Atlas tersebut. Maybe if you try. Letter. No. Violence is not the Di alam para dewa, Hespera pun menginterogasi Freddy dengan bertanya siapa sajakah nama-nama para champion lainnya. He's lying. That's your superpower. Karena tak mau jujur, Calypso pun menggunakan kekuatannya. Namun tanpa disangka, Freddy dapat menahan kekuatan itu dan tak menyebutkan nama-nama para champion. He's stronger than he looks. Hespera pun mendapatkan surat yang ditulis oleh Billy yang singkatnya surat konyol itu berisi tawaran pertukaran. Easy to weapon. Freddy dan penyihir pun dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang lubang itu berisi seekor naga penjaga alam dewa ini. I see something moving. Yeah, I see. Run. Anne datang menyelamatkan mereka berdua dan ternyata Anne masih memiliki rasa kasihan kepada mereka berdua, terlebih lagi Freddy yang sepertinya Anne telah jatuh cinta kepada Freddy. Di toko burger, Billy menunggu Hespera sambil makan sandwich. Billy pun menawarkan akan menukar tongkat itu dengan Freddy, namun rupanya itu adalah akal-akalan Billy untuk menyergap Hespera. It's all about family. Family, guys. It's like one time. Namun ternyata Calypso juga berada di sana sehingga pertarungan yang amat seru pun terjadi. Dengan gampang mereka bisa mengalahkan Hespera, namun ternyata Hespera masih bisa bangkit dan memberikan perlawanan yang berarti. Mereka pun kabur melalui toilet pintu kemana saja menuju markas. Mereka pun memenjarakan Hespera dan setelah itu mereka kembali menulis surat untuk Calypso agar menawarkan pertukaran lagi. Namun Darla pun terkejut, ternyata Hespera telah menghilang. Ternyata Hespera sengaja mengalah untuk masuk ke markas Shazam Family. Di sisi lain, Freddy dan penyihir berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini dan tiba-tiba ternyata itu adalah Hespera yang telah berhasil menemukan benih apel emas. Melihat itu, penyihir dan Freddy tak jadi kabur dan mereka harus mencuri apel itu. Shazam Family terus mencari pintu yang tepat untuk menuju tempatnya putri-putri Atlas. Hespera pun membawa apel itu kepada saudari-saudarinya. Hespera dan Anne ingin menanam apel itu di dunia mereka, namun Calypso ingin menanamnya di bumi agar bisa balas dendam menghancurkan bumi. Saat cekcok itulah, Freddy memanfaatkan situasi untuk mengendap-endap mencuri apel tersebut. Saat terpojok, Billy pun datang, namun konyolnya ia malah memberikan tongkat itu ke Calypso, namun mereka berhasil kabur. Calypso kecewa dengan saudarinya yang tak ingin membunuh Shazam dan kawan-kawan, sehingga ia memanggil naga untuk menghancurkan bumi. Setelah membangunkan ibu angkat mereka yaitu Rosa dan Victor, mereka pun segera kabur dari naga yang mengamuk itu. Billy dan kawan-kawan pun menjelaskan kalau mereka semua adalah superhero dan Calypso datang menunggangi naga itu. Mary memancing Calypso, sementara itu Billy memimpin yang lain untuk pergi berlindung.
Billy pun menyelamatkan Mary yang terjatuh, namun Calypso mendapatkan apel itu dan segera menuju tengah lapangan guna menanamnya dan menimbulkan kekacauan di bumi. Tak hanya itu, tiba-tiba muncullah makhluk-makhluk aneh yang berasal dari alam dewa untuk menghancurkan bumi. Anne datang untuk membantu menyelamatkan manusia. Mereka harus menghancurkan pohon apel tersebut dan Anne akan meyakinkan Hespera untuk melawan Calypso. Billy tak bisa apa-apa lagi dan ia sudah putus asa. Namun si penyihir bilang Billy adalah champion yang sebenarnya. Hati Billy sangatlah bersih dan Billy dapat mengambil keputusan dengan bijak walaupun ceroboh. Sebelum pergi, Rosa ingin melihat wujud Billy saat menjadi anak-anak dan setelah itu Billy pun pergi untuk melawan Calypso. Anne pun mendatangi saudarinya dan meyakinkan Hespera kalau pohon ini tak cocok berada di bumi. Ya, Calypso tak mau lagi mendengar saudari-saudarinya dan ia pun mengubah Anne menjadi manusia tanpa kekuatan. Darla memiliki ide untuk menakut-nakuti monster yang ada dengan memanggil unicorn. Namun si penyihir bilang unicorn adalah makhluk yang berbahaya, namun mereka tak punya pilihan lain. I'm going with them. Billy terpojok dengan Calypso dan saat mereka beradu kekuatan, Billy melihat listriknya yang memantul-mantul di atas barrier. Darla dan yang lain pun akhirnya menemukan sarang unicorn dan dengan memakai permen, Darla dapat menjinakkan unicorn tersebut. Good, isn't it? It's the closest. Mereka semua menunggangi unicorn tersebut guna membasmi para monster yang ada. Clear? Billy pun mendatangi Hespera dan Billy memiliki ide untuk membunuh naga tersebut, yaitu menggunakan tongkat sihir tersebut dan meledakkannya menggunakan kekuatan listrik milik Shazam. Calypso pun mendatangi Anne yang sedang bersama para rakyat dan Calypso datang hendak membunuh Anne. Freddy dapat menahan kekuatan tersebut dan saat mereka ingin dimakan oleh naga pun tiba-tiba ya, Billy pun datang dan ia berhasil merebut tongkat tersebut dan dengan kecerdikannya segera ia memancing Calypso menuju tempat Hespera untuk mengurungnya. Calypso kecewa dengan saudarinya itu. Yang di sisi lain, Billy pun bertemu dengan keluarganya dan sudah memutuskan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia walaupun dengan mengorbankan dirinya. Billy melontarkan energi petir ke barrier sehingga tongkat itu dapat menyerap banyak sekali petir itu sampai tongkat itu dapat meledak nantinya. Akhirnya Hespera pun meninggal, begitu juga dengan Calypso yang juga modar dan juga pohon serta makhluk-makhluk aneh pun berhasil menghilang. Mereka pun mencari Billy dan singkat cerita Freddy pun menemukan Billy yang sudah terbaring. Billy pun akhirnya meninggal dunia dan mereka harus menguburkannya dengan layak.
Di dunia dewa, mereka memakamkan Billy di sana. Mereka tak bisa memiliki kekuatan lagi karena tongkat ini sudah tidak memiliki kekuatan dan dewa sudah tidak ada lagi. Ya, Wonder Woman ternyata berada di sana dan kalian tahu kalau Wonder Woman ini juga seorang dewa sehingga ia berhasil mengembalikan kekuatan tongkat itu. Billy pun kembali hidup karena berhasil menjadi dewa kembali dan ia terkejut melihat Wonder Woman yang ada di sana. Use the power of Zeus wisely. But it was an amazing thing you did. Stick to saving the world, kid. Dengan kebaikan hatinya, Billy pun mengembalikan kekuatan semua keluarganya. Mereka pun kini dapat hidup dengan tenang. Anne memutuskan untuk tinggal di bumi karena katanya ia ingin liburan bersama Freddy. Penyihir pun datang dengan tampilan kekiniannya. Ia kembali ke sana untuk mengambil tongkat itu dan menyembunyikannya. Shazam. Di post credit scene, Billy didatangi oleh dua orang agen Amanda Waller, yaitu Emilia Harcourt dan juga John Economos untuk bergabung ke Justice Society of America. Di post credit scene yang kedua menampilkan dua big villain DC komik, yaitu Dr. Sylvana dan juga ulat Mr. Mind. Dan akhirnya film pun berakhir. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film Shazam kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario pamit undur diri dan adios. Wik.